Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru penggerak di mana saya berada, pada kesempatan pagi ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Ternate. Pada kesempatan ini saya sedikit mempersilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk memperkenalkan dirinya kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Subajo. Nama saya Gunawan Abu Umar. Saya dipercayakan menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Ternate. Baik, terima kasih Pak. Ya, terkait dengan wawancara saya sebagai guru penggerak mewakili SMP Negeri 4 Kota Ternate, maka dalam hal ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan keputusan-keputusan yang mungkin Bapak ambil selama ini. Apakah kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kemudian Bapak sebagai pemangku pengambil kebijakan untuk memutuskan setiap kasus, bagaimana Bapak melihat bahwa apakah kasus itu dalam bentuk mengidentifikasi kasus itu bentuk dilema etika ataupun rujukan moral? Sebagai kepala sekolah yang tentunya punya tugas, salah satu adalah untuk pengambilan satu kebijakan atau keputusan, bahwa di kasus ini, ya, kasus rujukan moral ini, di mana tentunya ada yang benar dan ada yang salah. Harus ada yang benar dan ada yang salah. Olehnya itu, salah dan benar ini kita harus dudukan porsinya, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan. Karena sebagai pimpinan sekolah, kalau salah mengambil satu keputusan, ini akan berakibat fatal bagi sekolah, terutama bagi peserta didik. Karena kita tahu bahwa pembelajaran sekarang ini itu harus berpusat pada peserta didik. Kita jangan jadikan peserta didik sebagai objek, tapi kita jadikan peserta didik sebagai subjek. Baik, terima kasih Pak. Bahwa ternyata bahwa Bapak selama ini mengambil keputusan tidak bisa menganalisis tentang apa itu rujukan moral dan apa itu dilema etika. Nah, mungkin pertanyaannya dari kasus-kasus yang Bapak jalankan selama ini, Bapak ambil keputusan selama ini, tentunya dalam satu keadaan tertentu ada kasus yang sama-sama benar. Jadi, menurut Bapak seperti apa? Iya, ambil keputusan dalam hal ini. Iya, yang jelasnya sebagai seorang kepala sekolah tentunya telah mengarahkan kepada teman-teman guru bahwa dalam rangka mengambil satu keputusan itu kita harus identifikasi masalah sebaik mungkin. Kenapa? Kalau kita salah mengidentifikasi masalah, ini akan fatal, sekali lagi fatal bagi siswa. Nah, berkaitan dengan tercapainya KKM dan tidak tercapainya KKM, kita tahu bahwa dengan adanya Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar yang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa pembelajaran itu di dalamnya ada penilaian tuntas. Nah, di dalam penilaian tuntas itu kan ada remedial dan ada pengayaan. Nah, tentunya kalau memang siswa itu belum mencapai KKM, kan ada remedial. Ya, kalau dia sudah mencapai KKM, itu harus diberikan pengayaan, penguatan kembali, sehingga apa yang dia jawab, apa yang dia peroleh, nilai yang dia peroleh itu lebih kuat lagi. Ya, mungkin selain dari seperti Bapak sampaikan tadi bahwa tentunya kemampuan identifikasi dari setiap kasus itu harus dimiliki oleh setiap guru dalam hal ini. Mungkin selain langkah seperti itu, apakah ada solusi-solusi yang lain lagi menurut Bapak selain mengidentifikasi apa yang harus perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan? Iya, tentunya setelah kita tahu akar masalah, setelah kita tahu identifikasinya, setelah kita melakukan identifikasi, tentunya kita harus mencari solusi. Nah, solusinya adalah
tentunya kita memanggil kalau andai kata ada satu yang tidak puas, kita harus memanggil. Kalau berkaitan dengan mata pelajaran, ya tentunya di dalam remedial dan pengayaan itu ya kita panggil anak-anak untuk melakukan program ini, karena itu adalah merupakan program sekolah. Tapi kalau berkaitan dengan contohnya dengan bully, dengan perundungan, itu kita harus memanggil kedua belah pihak agar supaya kita dudukkan permasalahannya yang kita sudah identifikasi, sehingga dari sanalah kita dapat akar masalah, kemudian kita cari solusi. Baik Pak, mungkin dalam keputusan Bapak selama ini pastinya tentunya tidak mudah. Banyak faktor, banyak tantangan yang Bapak hadapi. Kira-kira tantangan seperti apa dalam keputusan selama ini Bapak ambil? Iya, kalau berbicara tantangan ya banyak tantangan. Karena untuk mengambil satu keputusan itu harus kita pikirkan nilai positif dan nilai negatif. Ada dampaknya ke sana atau tidak nanti setelah kita mengambil satu keputusan. Nah, tantangan ini banyak kadang-kadang datang dari orang tua, dari masyarakat, dari lingkungan sekolah itu sendiri. Ini tantangan yang kalau saya, tantangan itu saya anggap satu motivasi bagi saya sehingga ke depan itu lebih baik. Dan apakah ada jadwal tertentu yang Bapak ini buat sebuah bentuk evaluasi untuk bisa melihat sedikit kasus, apakah itu per minggu atau per bulan yang Bapak sudah jadwalkan? Nah, kalau ini jelas pembagian tugas di sekolah ini dia tuntas. Jadi permasalahan kalau contoh kasus siswa ya, ini dia berjenjang. Ya, yang pertama, contohnya kalau ada perundungan, contohnya ada bullying, contohnya itu biasanya kita selesaikan di tingkat apa dulu? Saya sudah di tingkat wakil kepala di wali kelas. Kemudian dia naik lagi, dia berjenjang ini, dia naik lagi ke kesiswaan, kemudian dia naik lagi di BK, kemudian sampai di sekolah, sampai di kepala sekolah itu tinggal sekolah mengambil keputusan. Nah, pertanyaan yang berikut mungkin Pak, apakah ada faktor-faktor ataupun orang tertentu yang mungkin selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk mempermudah menyelesaikan kasus-kasus yang ada? Iya. Pembagian tugas di sekolah ini, SMP Negeri 4 ini tuntas, ya, tuntas. Jadi wali kelas punya tugas, wakasek punya tugas, guru BK punya tugas, kemudian koordinator mata pelajaran punya tugas, kemudian pengelola semua punya tugas, begitu juga tenaga administrasi punya tugas. Nah, biasanya ya di dalam melaksanakan atau mengambil satu keputusan yang terlalu rumit, itu biasanya saya libatkan teman-teman wakil kepala sekolah, kemudian BK dan sebagainya yang terkait. Kita dulu bersama untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di sekolah ini, sehingga dalam mengambil satu keputusan itu bukan sepihak, tapi keputusan bersama, hasil musyawarah dari kita semua, juga tidak terlepas dari peranan ketua komite juga kami undang untuk menyelesaikan hal-hal yang ada di sekolah ini. Ya, baik. Secara tidak langsung bahwa seluruh perangkat atau struktur organisasi di sekolah ini berfungsi dengan baik, tentunya yang mungkin selama ini membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Dalam hal ini membantu keputusan yang Bapak ambil. Mungkin pertanyaan yang terakhir Pak, apa hikmah dari segala bentuk keputusan yang mungkin Bapak telah ambil selama ini? Pasti ada hikmah atau pembelajaran yang Bapak bisa simpulkan dalam kesempatan ini. Iya, ternyata di sebuah sekolah, sebuah institusi itu ya punya dinamika yang begitu berat. Permasalahan itu kalau kita anggap sebagai satu hal yang manusiawi contohnya, itu merupakan dinamika. Dan kalau sebuah institusi itu tidak punya dinamika,
baik itu dilakukan oleh siswa, oleh guru, oleh tenaga administrasi dan sebagainya, sebuah sekolah itu pasti kepala sekolah harus benar-benar membuat satu kebijakan, ya, dan kebijakan itu harus dianalisis, ya, harus analisis secara baik, sehingga semua permasalahan, semua tantangan, semua keberhasilan itu bisa dituangkan dalam satu program. Di dalam program itu tentunya ada review, ada feedback dari yang lain, sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan itu ya bisa berjalan secara baik, dan pada akhirnya sebuah sekolah itu bisa berjalan baik, kondusif, aman dan lancar. Saya ambil. Baik, terima kasih Pak atas segala bentuk wawancara kita pada pagi hari ini. Dan tentunya apa yang Bapak sampaikan tadi semoga juga memotivasi lagi kepada teman-teman yang mungkin calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya kalau kita membuat sebuah keputusan tidak bisa sendiri, karena kita punya perangkat seperti disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dan dengan memfungsikan segala perangkat yang kita miliki, maka insya Allah keputusan yang kita ambil tentunya akan selalu berpihak kepada murid itu yang kita inginkan. Demikianlah wawancara kami pada kesempatan ini bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Ternate. Semoga kita terus bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.